Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Mabes Polri hari ini memeriksa 7 orang terkait dengan penganiayaan tersangka penodaan agama Muhammad Kece yang dilakukan oleh terpidana kasus suap Irjen Napoleon Bonaparte. Penyidik hari ini memeriksa 7 orang yang 4 diantaranya merupakan penjaga tahanan Bareskrim Polri, di mana pemeriksaan ini mengumpulkan keterangan dan juga bukti untuk mengungkap kasus penganiayaan yang terjadi di rutan Bareskrim Polri. Dan kemudian untuk hari ini ada 7 orang ya. 7 orang yang diminta keterangan, termasuk 4 yang jaga tahanan waktu itu. Ya, waktu itu. Ini yang kita dalami juga, makanya tadi 4 orang penjaga tahanan akan kita periksa. Nanti di sana lah kita akan mengetahui seperti apa sih kejadiannya 4 tahanan itu. Ya, sisi lain kan yang bersangkutan masih sebagai atasan ini dengan seorang bawahan yang sedang menjaga tahanan. Nanti kita tanyakan ke sana seperti apa. Surat terbuka dari Pak Napoleon itu nanti akan mempengaruhi proses hukum nggak Pak? Ya, nanti itu kan menjadi bagian daripada pemeriksaan yang bersangkutan. Ya. Kalau saat ini Kece masih berada di rutan Bareskrim atau dipindahkan dulu Pak? Masih ada di Bareskrim. Dan saudara, ini adalah foto tersangka penodaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kece setelah mendapat penganiayaan dari Irjen Napoleon Bonaparte. Kami terpaksa menyamarkan foto ini karena wajah Muhammad Kece mengalami luka. Wajah Muhammad Kece terlihat babak belur dan juga terluka. Terlihat Muhammad Kece mengalami luka lebam di bagian sekitar wajah. Foto ini beredar luas di media sosial. Irjen Napoleon Bonaparte dalam surat terbukanya mengaku telah menganiaya Muhammad Kece. Motifnya adalah tidak terima agama Islam dihina oleh Muhammad Kece. Napoleon juga menilai konten yang disebarkan oleh Muhammad Kece di media sosial sangat berbahaya bagi keberagaman bangsa Indonesia. Siapapun bisa menghina saya, tapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah SAW, dan akidah Islamku. Perbuatan Kece dan beberapa orang tertentu telah sangat membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini adalah kata Irjen Napoleon Bonaparte dalam surat terbukanya yang diterima oleh Kompas TV. Sementara itu, Saudara, DPR meminta kasus penganiayaan Muhammad Kece oleh Irjen Napoleon Bonaparte bisa diusut tuntas. Komisi 3 DPR meminta Bareskrim Polri bisa profesional dalam penyelidikan kasus ini. Apa yang terjadi itu adalah tindak pidana tentunya. Dan kami tidak ingin mengintervensi apapun, siapapun dia. Kami hanya minta untuk Bareskrim tangani secara profesional. Oke, cukup ya. Terima kasih Pak. Irjen Napoleon Bonaparte, terpidana kasus suap Joko Chandra, kembali disorot atas dugaan kekerasan terhadap Muhammad Kece, sesama tahanan di rutan Mabes Polri. Setelah dilaporkan atas kasus kekerasan itu, Napoleon mengirimkan surat terbuka. Dalam suratnya, Napoleon mengakui perbuatannya atau dugaan kekerasan itu. Karena Napoleon menganggap perbuatan Kece membahayakan persatuan, kesatuan, dan kerukunan umat di Indonesia. Napoleon pun menulis, akhirnya saya akan mempertanggungjawabkan semua tindakan saya terhadap Kece, apapun risikonya. Kekerasan yang terjadi di rumah tahanan Mabes Polri ini disorot Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Kompolnas mendesak polisi menyelidiki kasus dugaan penganiayaan terhadap tersangka penodaan agama Muhammad Kece karena Polri bertanggung jawab atas keselamatan tahanannya. Karena dengan menahan seseorang berarti kepolisian harus bertanggung jawab terhadap keselamatan orang yang ditahan. Oleh karena itu, pihak kepolisian wajib mengobati luka-luka yang timbul akibat penganiayaan, memeriksa petugas penjaga ruang tahanan, serta memastikan sistem pengawasan yang baik agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jika benar terlapornya adalah saudara NB yang merupakan sesama tahanan, maka penyidik diharapkan dapat segera melakukan lidik sidik. Pasca kasus kekerasan ini mencuat,
Bareskrim Polri berjanji memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte atas kasus dugaan penganiayaan Muhammad KC di rumah tahanan Mabes Polri. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa perkembangan terkini dari penyelidikan kasus penganiayaan Muhammad KC oleh Irjen Napoleon Bonaparte, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat petang, Putu. Putu, selain memeriksa 7 saksi, apalagi yang Anda soroti terkait dengan penyelidikan penganiayaan Muhammad KC ini? Ya, selamat sore Yasir dan juga saudara. Tentu saja seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini Mabes Polri kembali memeriksa sejumlah saksi. Total ada 7 orang, 4 diantaranya merupakan sipir ataupun juga petugas yang menjaga rutan Bareskrim Polri. Kemudian 3 yang lainnya adalah narapidana. Ketujuh orang ini dimintai keterangan terkait dengan bagaimana kronologi kejadian pada saat aksi penganiayaan tersebut terjadi antara terlapor Irjen Napoleon Bonaparte dan juga korban dalam hal ini adalah Muhammad KC. Selain itu juga kalau berbicara terkait dengan proses pemeriksaan sampai dengan hari ini berarti total sudah ada 13 saksi yang dimintai keterangan. Karena sebelumnya pihak penyidik juga sudah meminta keterangan dari 6 orang saksi. Tujuan utamanya adalah memang mencari bagaimana kemudian kronologinya. Tadi kami mencoba mengonfirmasi kepada Dirtipidum Mabes Polri terkait dengan apa kemudian upaya ataupun juga proses hukum yang akan dilakukan setelah hari ini. Disampaikan oleh Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Andirian ini menyampaikan bahwa setelah memeriksa sejumlah saksi, pihaknya ini juga akan kemudian menjadwalkan atau sampai dengan sore hari ini sudah dijadwalkan nantinya terlapor Irjen Napoleon Bonaparte ini akan diperiksa besok hari Selasa 21 September 2021. Belum dikonfirmasi jamnya berapa tepatnya, tetapi yang pasti terlapor akan dimintai klarifikasi. Karena kalau berbicara terkait dengan apa kemudian yang terjadi pada hari peristiwa penganiayaan tersebut diduga terjadi, ini disampaikan bahwa Irjen Napoleon Bonaparte ini tidak hanya kemudian melakukan aksi kekerasan dengan memukul Muhammad KC, tetapi juga melumuri kotoran yang disebut berdasarkan informasi bahwa kotoran tersebut juga sudah disiapkan. Bahkan ketika proses penganiayaan tersebut disampaikan bahwa korban ini juga dipegang atau dibantu oleh beberapa napi untuk memegangi korban dan aksi penganiayaan tersebut terjadi. Hal ini tentu saja masih kemudian menjadi informasi awal karena memang harus diselidiki lebih lanjut lagi, diklarifikasi lagi apakah kemudian hal ini benar terjadi. Terakhir memang disampaikan bahwa hal tersebutlah yang kemudian coba digali oleh pihak penyelidik, karena kalau nantinya sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka baru pihak kepolisian ini bisa menentukan siapa tersangkanya dan apa kemudian pasal yang akan disangkakan ataupun juga dijatuhkan kepada tersangka. Berbicara terkait dengan aksi penganiayaan yang terjadi di dalam rutan Bareskrim Polri ini memang menjadi sorotan. Ada beberapa pihak kemudian yang menyoroti bagaimana kemudian keamanan dan juga keselamatan para tahanan yang berada di dalam rutan ataupun juga di dalam lapas ini bisa tetap terjaga. Karena terkait dengan hal ini ada Komisi 3 DPR RI, kemudian juga dari Kompolnas ini menyoroti hal tersebut. Mereka meminta bahwa bagaimanapun juga narapidana ataupun juga tahanan yang ada di dalam rutan ataupun juga di dalam lapas ini harus memiliki kesetaraan. Hal ini juga berangkat kenapa kemudian saya mengungkit terkait dengan hal ini, karena tadi disampaikan oleh Argo Yuwono terkait dengan bagaimana ada dugaan sementara bahwa petugas juga masih menganggap Irjen Napoleon ini sebagai atasannya. Hal ini kemudian yang harus ditelusuri lebih lanjut, karena kalau berbicara terkait dengan status Irjen Napoleon Bonaparte memang hingga saat ini setelah setelah tersandung kasus dugaan suap, pihaknya ini sudah divonis, meskipun demikian divonis 4 tahun penjara, tetapi memang sedang mencoba melakukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung sehingga memang status hukumnya ataupun juga vonisnya ini belum ingkrah, sehingga meskipun sudah dicopot dari jabatannya yang sebelumnya yakni sebagai Humas Internasional Mabes Polri, ini juga masih berstatus sebagai polisi begitu. Nah, hal ini kemudian yang harus dipastikan, karena bagaimanapun juga ketika seseorang kemudian berstatus sebagai tahanan, sebagai istilah yang biasa juga dipakai oleh para
polisi dalam hal ini adalah warga binaan, maka orang tersebut tentu saja harus dibina, dipastikan keselamatannya, keamanannya, dan juga yang pasti adalah sudah dibuat menyadari kesalahannya, dan ketika keluar ataupun juga menjalani proses hukumannya ini kemudian bisa menjadi sosok yang lebih baik. Nah, tetapi ketika kemudian ada ancaman-ancaman seperti misalnya aksi kekerasan ataupun juga tindakan-tindakan lain sesama tahanan, dan ada ketidaksetaraan di dalam itu kemudian yang menjadi sorotan. Dan ini juga yang disoroti oleh beberapa pihak, beberapa pengamat juga menyampaikan bagaimana tuntutannya kepada Bareskrim Polri yang meminta agar Bareskrim Polri ini bisa dengan objektif memutuskan siapa tersangkanya dan juga menjatuhkan hukuman secara objektif. Yasir, kembali ke Anda di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang berbagi informasi terkait dengan sejumlah sorotan tentang penyelidikan penganiayaan Muhammad Kece.